Perkenalkan, nama saya Sipanung Saripah, NPM 2021030028 dari Pendidikan Masyarakat kelas A. Di sini saya akan menjawab pertanyaan ujian tengah semester dari mata kuliah Pemberdayaan Masyarakat. Yang pertama yaitu mengenai pengertian pemberdayaan masyarakat. Pemberdayaan masyarakat pada dasarnya merupakan proses untuk membuat masyarakat menjadi berdaya. Setiap anggota masyarakat dalam membuat komunitas sebenarnya memiliki potensi, gagasan, serta kemampuan untuk membawa dirinya dan komunitasnya menuju ke arah yang lebih baik. Namun potensi itu terkadang tidak bisa berkembang disebabkan oleh faktor-faktor tertentu. Menurut pandangan saya, pemberdayaan masyarakat merupakan usaha untuk membuat masyarakat menjadi berdaya melalui upaya pembelajaran sehingga mereka mampu untuk mengelola dan bertanggung jawab atas program pembangunan dalam lingkungannya. Yang kedua yaitu mengenai filosofi dari tujuan pemberdayaan masyarakat, yaitu untuk membantu masyarakat agar dapat membantu dirinya sendiri. Yang pertama yaitu penyuluhan atau fasilitator pemberdayaan masyarakat. Masyarakat harus bekerja sama dengan masyarakat lainnya, bukan bekerja untuk masyarakat, apalagi masyarakat bekerja untuk fasilitator. Tidak seperti itu. Harusnya ada sinergi dan harus ada kerjasama antara penyuluh dan masyarakat lainnya. Selanjutnya yaitu pemberdayaan tidak boleh menciptakan ketergantungan pada masyarakat. Istilahnya tergantung pada program-program pemberdayaan yang ada, yang bisa lepas setelah menyelesaikan program, berhenti akhirnya selesai, tidak bisa menjalankan atau melanjutkannya lagi karena mereka tidak mencapai tujuan bersama yang bertujuan sesuai dengan yang diinginkan mereka. Program-program yang ada, kemajuan itu berhenti, mereka mengalami ketergantungan atas pemberdayaan yang ada. Hanya mengandalkan pemberdayaan program tanpa ada progres yang ada niatan untuk memajukan dirinya atau lingkungannya. Selanjutnya yaitu pemberdayaan mengacu pada terwujudnya kesejahteraan masyarakat, tentang kebudayaan masyarakat, kemandirian masyarakat, dan pemberdayaan masyarakat. Yang ketiga yaitu sikap-sikap yang harus dimiliki oleh fasilitator pemberdayaan masyarakat. Yang pertama yaitu menghayati kebutuhan masyarakat. Karena penghayatan terhadap kebutuhan masyarakat merupakan cara yang harus dilakukan untuk menjadi fasilitator. Karena seorang fasilitator harus benar-benar menghayati apa yang akan menjadi harapan masyarakat dan empati terhadap apa yang menjadi kebutuhan masyarakat. Yang kedua yaitu menyadari kelemahan dan kekuatan diri. Mengenal jati diri juga sangat perlu. Hal-hal positif yang dimiliki yang dapat menunjang tugas seperti wawasan, motivasi, keterampilan menjadi modal dasar dalam berinteraksi dengan orang lain. Yang ketiga yaitu bekerja dengan tanggung jawab. Setiap tugas yang dibebankan harus dilakukan dengan penuh rasa tanggung jawab. Karena fasilitator yang bertanggung jawab akan mampu mengambil keputusan dan menetapkan tujuan secara tepat. Menerima tanggung jawab berarti berani menanggung resiko. Dan ciri orang atau individu yang bertanggung jawab adalah mau menerima dan belajar dari kesalahan yang pernah dilakukannya. Yang keempat yaitu menyesuaikan diri. Kemampuan beradaptasi dalam segala situasi secara nyata akan berpengaruh terhadap penerimaan masyarakat. Sosialisasi dilakukan secara bertahap melalui penyesuaian lingkungan dan penghayatan terhadap kebiasaan atau adat istiadatnya. Yang terakhir yaitu belajar tuntutan penguasaan terhadap pengetahuan dan teknologi. Karena yang dibutuhkan oleh masyarakat harus menjadi perhatian utama dari seorang fasilitator. Seorang fasilitator diharapkan mampu menginput informasi yang berkembang dari waktu ke waktu. Yang keempat yaitu jenis-jenis pendekatan yang bisa dilakukan dalam proses pemberdayaan masyarakat. Di antaranya ada pendekatan komunitas, pendekatan dengan cara berbaur dengan kegiatan yang ada komunitas tersebut seperti Karang Taruna, Majelis Taklim, PKK, dan yang lainnya. Selanjutnya ada pendekatan umum, yaitu dengan cara bersosialisasi langsung dengan masyarakat.
Pendekatan yang lain juga relatif sama, yaitu proses pendekatan dengan cara berbaur dengan masyarakat lainnya. Satu cara lagi yang bisa dilakukan yaitu pendekatan diri dengan tokoh setempat yang berpengaruh terhadap wilayah dan masyarakat sekitar tempat tersebut. Karena di setiap kampung atau daerah biasanya ada satu orang yang berpengaruh seperti kepala suku, kepala desa, RT, RW. Masyarakat juga cenderung akan lebih percaya dan cepat bergerak ketika digerakkan oleh orang tersebut. Selanjutnya yaitu strategi dalam proses pemberdayaan masyarakat, yaitu pertama membentuk kelompok. Pembentukan kelompok merupakan fase pertama atau awal dalam pemberdayaan masyarakat. Karena dalam fase ini, kalangan masyarakat baik yang kurang mampu ataupun lemah diberikan kebebasan untuk memilih, membentuk, dan berkegiatan dalam kelompok yang dipilihnya atau diinginkannya. Yang kedua yaitu ada pendampingan. Pendampingan ini merupakan suatu kegiatan yang dilakukan oleh yang mengadakan, memberikan, membentuk kegiatan dari pemberdayaan itu sendiri. Posisi pendampingan ini berperan sebagai fasilitator bagi kelompok masyarakat yang mengikuti pemberdayaan masyarakat ini. Perencanaan kegiatan juga merupakan tahapan kegiatan yang melengkapi tahapan-tahapan sebelumnya, yang mementingkan peran aktif kelompok pemberdayaan untuk dapat meningkatkan taraf hidupnya melalui kemampuan. Yang kelima yaitu kontribusi apa yang akan saya lakukan dalam proses pemberdayaan masyarakat. Karena sebagai mahasiswa, saya wajib memiliki kualitas grassroots understanding tanpa memandang latar belakang bidang studi yang digeluti. Jadi, saya akan mendukung secara langsung dan mengikuti program-program pemberdayaan masyarakat di lingkungan tempat tinggal saya sendiri. Fungsi dari mata kuliah pemberdayaan ini yaitu membuka jalan bagi kita untuk mencapai kesuksesan, karena masyarakat yang sudah terbina pada akhirnya dapat berubah menjadi masyarakat yang mandiri. Dan kita juga meningkatkan kepercayaan diri dapat dipastikan diikuti dengan peningkatan kemampuan problem solving, karena secara sadar atau tidak sadar akan merasa dituntut secara tidak langsung untuk mengembangkan lingkungan sekitarnya. Secara khusus akan terlihat eksistensi dan dampaknya di lingkungan masyarakat, sehingga dapat meningkatkan kepercayaan dan minat masyarakat untuk menyekolahkan anak-anaknya sampai tingkat titik. Dan manfaatnya juga mahasiswa akan memiliki kualitas grassroots understanding yang selain berguna pada orang lain, namun juga akan berguna pada diri kita sendiri. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.